Hai, saya Mata Suherman. Buat teman-teman di sini yang selalu nge-spam aku nanya, kalau misalkan pakai kamera Nikon lalu kemudian nggak pengen beli lensa Nikon, mungkin pengen coba lensa-lensa lainnya nih dengan karakter yang berbeda. Di sini jawabannya, aku mau coba di sini ada lensa TT Artisan ya. Ini yang 500 mili f6,3 dan juga ada beberapa di sini. Kita akan coba review kira-kira gimana sih performanya dari lensa TT Artisan ini. Oke, nah sebelum masuk ke pembahasan kali ini, aku ingin ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini dan juga buat teman-teman di sini yang mungkin baru aja ketemu channel ini. Jangan lupa di subscribe sekarang karena setiap minggu saya membahas tentang fotografi dan juga segala macam tentang industri kreatif. Dan juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan apa bisa manggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, atau komunitas, teman-teman langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan juga buat teman-teman di sini yang mungkin ada kebutuhan untuk marketing, sosial media, branding, dan sebagainya, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Oke, selalu ya banyak teman-teman di sini tuh yang pengen banget nyobain kayak, boleh juga nih ya kalau misalkan ada beberapa opsi lensa dengan karakter yang berbeda, mungkin dengan harga juga yang mungkin lebih friendly gitu ya. Nah teman-teman kalau penasaran, di sini aku kebetulan nyobain ada beberapa lensa TT Artisan. Dan di sini video yang kali ini aku shoot ini sebenarnya menggunakan lensa dari TT Artisan. Teman-teman ngelihat ada bedanya nggak? Buat teman-teman yang ngelihat ada bedanya mungkin bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Kira-kira apakah video ini nampak lebih jernih atau sebagainya atau lebih tajam? Coba deh, aku pengen tahu kira-kira teman-teman melihat video ini seperti apa. Jadi disimak terus sampai habis supaya tahu kira-kira video kali ini beda nggak ya lensanya. Apa sih yang ngebikin TT Artisan ini menjadi menarik dan patut kamu pertimbangkan untuk menjadi alternatif lensa pada saat kamu melakukan fotografi? Yang pertama, TT Artisan ini memang khusus banget dalam pembuatan lensa. Jadi pastinya fokus mereka itu pada kualitas optik dan juga desain lensanya itu sendiri. Nah, harganya pastinya terjangkau dan ini menjadi opsi banget buat kamu yang lagi mencoba mencari alternatif dan juga ini cocok buat kamu yang baru mulai fotografi maupun yang sudah berpengalaman. Variasi produknya banyak dan juga menawarkan beragam lensa dengan focal length dan aperture yang sangat berbeda-beda. Jadi buat kamu yang lagi pilih-pilih lensa sesuai dengan kebutuhan dan juga style fotografi kamu, boleh banget untuk mempertimbangkan TT Artisan. Seperti tadi aku bilang, TT Artisan memiliki kualitas yang baik, walaupun harganya terjangkau nih, lensa TT Artisan tidak mengorbankan kualitas. Banyak banget pengguna yang puas dengan performa optik lensa TT Artisan, terutama dalam hal ketajaman dan juga bokeh. Nah di sini aku ada beberapa lensa, jadi ini ada lensa-lensa yang kita akan coba review ya. Yang pertama adalah TT Artisan 500 mili, ini adalah TT Artisan 500 mili f6,3. Lensa TT Artisan 500 mm ini memiliki f6,3 dan juga secara diameternya dia ini memiliki diameter yang cukup luas di sekitar 88 mm. Kemudian bidang pandangnya di sekitar 50 degree diagonal dan panjangnya sekitar 317 mm. Secara beratnya sendiri sekitar 1616 gram. Jarak fokus terdekatnya itu 3,3 meter dan juga pembesaran maksimumnya itu 1:6,3. Selain itu ini juga memiliki beberapa alternatif untuk teman-teman menggunakan dengan beberapa tipe kamera yang berbeda karena tersedia dalam mounting yang berbeda-beda juga untuk setiap brand kamera. Lalu ini aku sebenarnya lagi pengen coba, ini adalah lensa tilt shiftnya itu 50 f1,4. Ini biasa kepake banget untuk foto interior, foto produk gitu ya, lensa 50 mili f1,4. Lensa TT Artisan ini juga merupakan lensa tilt shift dan dia memiliki berat sebesar 452 gram. Lensa TT Artisan 50 mm ini memiliki aperture di f1,4 dan juga dilengkapi dengan blade-nya ini mencapai 12 bilah. Jadi artinya kualitas bokeh yang dihasilkan itu sangat halus dan bentuknya sangat bulat. Dan lensa ini memiliki fokus manual yang mampu melakukan fokus sedekat 19,7 inch. Lensa TT Artisan ini juga mampu mengisolasi objek dengan kinerja cahaya yang sangat rendah.
Lalu kemudian lensa ini memiliki satu elemen extra low dispersion dan juga satu elemen asferis untuk rendering yang sangat jelas dan juga akurat, dengan permukaan yang berlapis untuk mencegah bias cahaya atau flare. Kemudian ada juga di sini 21 mili f1,5. Di sini pasti buat teman-teman yang suka landscape, teman-teman yang suka nge-street, yang pengen angle-angle unik gitu ya, mungkin teman-teman bisa pakai di 21 mili. Kalau biasanya kan orang nge-street pakai 35 mili, kita coba pakai 21 mili f1,5. Nah, lensa TT Artisan 21 mm ini cocok banget buat kamu yang menggunakan kamera APS-C. Dan lensa yang satu ini memiliki diaphragm blades. Kemudian kayak gimana sih beratnya? Beratnya itu cuma 412 gram. Dan secara dimensi ini sekitar 63 dikali 73 mm. Jadi secara looks-nya nih sebenarnya lensa ini bisa dibilang looks-nya sangat baik dan juga terbuat dari bahan logam. Nah, kalau mungkin teman-teman pernah ketemu lensa yang terbuat dari plastik banget ya, kadang-kadang kan feels-nya nggak enak ya, kayak ringkih banget. Sedangkan TT Artisan ini terbuat dari logam dan juga pastinya sangat kelihatan tangguh dan enak untuk dipegang. Nah, di sini ada beberapa kelebihannya, yaitu dari segi kualitas ini cukup baik dengan harga yang terjangkau. Jadi ini sangat-sangat value for money banget. Selain itu, warna yang dihasilkan juga cukup menarik. Dan juga teman-teman bisa menggunakan beberapa pilihan opsi filter di mana dia memiliki diameter di sekitar 72 mm. Kemudian ketajamannya juga cukup baik pada bagian tengah. Dan di sini juga teman-teman mungkin kalau yang suka banget terhadap flare, karena ada beberapa ya teman-teman fotografer terutama wedding gitu ya yang suka banget bermain flare. Nah, lensa yang satu ini bisa dibilang cukup sensitif terhadap flare ya. Untuk beberapa orang mungkin tidak begitu suka dengan efek flare ini. Tapi buat kamu yang mungkin mencari alternatif lensa dengan flare-flare yang unik, mungkin bisa memilih lensa TT Artisan yang satu ini. Selain itu mungkin yang menjadi kekurangan atau mungkin bisa juga alternatif buat kamu yang suka banget ngambil video dengan lensa-lensa tanpa fokus. Nah, lensa yang satu ini memang tidak memiliki fokus otomatis. Jadi teman-teman harus mengadjust sesuai dengan keinginan teman-teman, memastikan fokus sesuai. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak nyaman dengan lensa manual, tapi pastinya dengan latihan akan terbiasa dengan lensa-lensa seperti ini. Dan yang kebetulan dipakai di situ itu adalah yang satu ini. Ini adalah TT Artisan 27 mili f2,8 ya. Lensa TT Artisan 27 mm ini memiliki f2,8 dan juga sudah memiliki fasilitas autofocus, dan beratnya ini cukup ringan karena kurang dari 100 gram. Dan ini pastinya akan mempermudah fotografer yang dinamis banget nih, yang suka lincah bergerak sana sini dan kemudian suka traveling kemana-mana ya. Pastinya ini lensa yang gampang banget buat dibawa kemana-mana. Dan juga cocok untuk beragam jenis fotografi seperti foto portrait. Kalau teman-teman suka street photography ataupun landscape, nah pilihan lensa yang satu ini yang pasti cocok banget karena dengan focal length di sekitar 27 mm. Dan juga lensa TT Artisan autofocus 27 mm ini mengadopsi motor penggerak STM leading screw yang berukuran kecil dan halus pada saat kita melakukan proses focusing. Lensa yang satu ini memang bisa dibilang ultra compact pancake lens gitu ya, yang kecil banget dan pastinya udah disediakan lengkap dengan lens hoodnya juga nih. Cocoknya buat kamera dengan sensor APS-C. Selain sudah memiliki autofocus yang cukup baik, dan juga dia cepat dan juga stabil. Dan juga dari sisi bodinya sendiri sudah terbuat dari full metal. Di sini tersedia juga dengan E-mount, X-mount, dan juga Z-mount. Lensa ini juga sudah dilengkapi dengan eye recognition focus. Dan juga ada satu lagi nih, ini 40 mili f2,8. Jadi banyak banget variasinya. Kira-kira kita coba buat motret apa ya? Nah, kira-kira gimana ya? Apakah ini lebih menarik gitu ya? Atau mungkin bisa menjadi opsi kamu untuk diinvestasi di tahun ini? Lensa TT Artisan 40 mm yang satu ini kalau kita lihat dari desainnya memang cukup unik dengan material dari logam. Ukurannya cukup ringkas, beratnya hanya 372 gram. Dengan filter diameter di sekitar 62 mm. Seperti lensa manual fokus pada umumnya, lensa ini memiliki aperture ring dengan pilihan f2,8 sampai f16 dengan pilihan setiap setengah stop. Mungkin ada teman-teman di sini yang bertanya, bagaimana dengan ketajaman gambar yang dihasilkan oleh lensa yang satu ini? Pada f2,8 dia bekerja sangat baik pada bagian tengah, sedangkan kurang tajam di sedikit setiap sudutnya ya.
Kemudian sekitar f5,6 ini bisa dibilang sudutnya sudah sangat tajam. Tapi jika teman-teman ingin mendapatkan ketajaman maksimal mungkin bisa dicoba di sekitar f8. Di sini yang menarik bokehnya ini bulat dan lensa ini menawarkan bokeh yang mungkin bisa menjadi alternatif kamu buat teman-teman yang suka banget dengan efek-efek bokeh ya. Di sini ada efek halo di setiap tepi bola bokeh ini. Jadi buat kamu yang memang pencinta bokeh dan bikin efek-efek yang aneh-aneh, ini boleh banget nih buat dicoba. Kemudian kalau teman-teman tanya misalkan untuk controlling vignette-nya gimana? Kalau kita bicara di TT Artisan di sekitar 10 mili f2,8, itu controlling vignette-nya cukup baik ya. Dan di sini pada saat f4 di sudutnya ada beberapa vignette tapi ya masih bisa ditoleransi. Dan juga lens flare-nya juga cukup baik. Ketika memotret beberapa subjek di bawah sinar matahari ada beberapa lens flare tapi bukan masalah besar. Selain itu kalau kita cek sebenarnya dari chromatic aberration bisa dibilang hasilnya cukup baik. Kontrasnya juga cukup baik ya. Mungkin yang menjadi satu hal harus dipertimbangkan adalah tentang lens hood-nya nih. Karena dia tidak menyediakan lens hood. Jadi buat teman-teman yang ingin memotret menggunakan lens hood, mungkin harus membeli alternatif tambahan lens hood-nya. Nah yang pertama yang teman-teman dari kemarin pengen coba review adalah ini nih. Aku udah sempat buka di Instagram aku. Kayak coba bahas yang mana dulu ya. Ternyata banyak banget yang nanya di 500 mili f6,3. Kita akan coba buka ya. Kayak gimana sih lensanya. Large Aperture CinemaSine Super MC 500 mili f6,3 EO Glass Telelens. Kita lihat ini bentukannya seperti ini. Jadi kalau nanti dipasang di bodinya, ini lumayan solid ya. Karena kadang-kadang kalau aku pegang lensa itu ada beberapa yang kalau tidak begitu solid dipegangnya tuh emang kayak seringan itu gitu. Dan ini tuh bisa dibilang lumayan solid dan build-nya juga lumayan compact banget. So ini detailnya ya yang buat 500 mili f6,3. Menarik. Dan di sini kita coba buka untuk yang 50 mili f1,4. Mungkin buat beberapa teman-teman suka ya 50 mili itu kayak selalu bisa dipakai buat apapun, buat wedding, buat liputan atau apapun. Nah ini 50 mili. Dan ini kebetulan yang tilt shift-nya. Jadi ini bisa diputar ya, disesuaikan. Wow, ini cakep banget sih. Dan itu kita coba unboxing. This is yang ini adalah yang 21 mili f1,5. Bukaannya unik banget 1,5. Menariknya mereka ini kecil-kecil ya, tapi build-nya itu solid banget. Dan di sini ada, oh dia ada lens hood-nya ternyata ya. Ini lens hood-nya di bagian depan. Wow, ini unik banget. Very nice. Kemudian ini juga ada 40 mili f2,8.
Ini build-nya. Hampir semua build-nya itu solid banget. Kokoh banget. Dan dari, bukan plastik ya. Ini dari steel. Nah, demikian pembahasan kali ini mengenai TT Artisan. Jadi buat teman-teman yang mungkin setelah mendengar-dengar dan juga melihat hasilnya, kira-kira gimana? Mau invest nggak di tahun ini? Jadi buat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar pendapat kamu bagaimana. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin bertanya sesuatu, bisa tulis di kolom komentar ataupun email ke martasuherman@gmail.com. Siapa tahu pertanyaan kamu yang akan saya bahas di video saya berikutnya. So, thank you for watching. Bye.